Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Zevita dengan NIM 1023250 sebagai perwakilan dari kelompok 23 izin memperkenalkan teman-teman saya yaitu Valesyol Dina Pandeli dengan NIM 1023253, Muhammad Alifia dengan NIM 1023259 dan Nyoman Setiana dengan NIM 1023299. Kami akan membawakan materi dengan judul Batubara sebagai supplier energi nasional ke depannya dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat seiring perkembangan zaman. Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, namun beberapa studi menyatakan ketahanan energi di Indonesia kritis. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengarahkan agar dapat memenuhi penyediaan energi primer, kapasitas pembangkit listrik, dan mengarahkan pangsa batu bara minimal 30% dan 25% dalam bauran penyediaan energi primer nasional pada tahun 2025 dan 2050. Produksi batubara yang tumbuh pesat disebabkan oleh cadangannya yang relatif besar, teknologi eksploitasi yang relatif rendah, dan pendapatan ekonomi yang cepat. Tingkat eksploitasi yang tinggi ini dikhawatirkan dapat mengurangi pasokan batubara untuk dalam negeri ke depannya. Dan proses pendistribusian batubara juga terhambat akibat kurangnya sarana dan prasarana transportasi dan penyimpanan. Produksi batubara di Indonesia dilakukan oleh BUMN, perusahaan swasta asing atau domestik, maupun perusahaan skala kecil dengan perjanjian kontrak karya, perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara atau PKP2B, maupun izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun cadangan batubara di Indonesia tidaklah besar, pada tahun 2016 produksi batubara di Indonesia mencapai 7% produksi dunia dan mampu menempati urutan kelima sebagai produsen batubara terbesar di dunia. Produksi batubara di Indonesia meningkat tajam akibat perkembangan teknologi PLTU dan diterapkannya perizinan PKP2B terutama di Kalimantan. Produksi batubara di Indonesia sebagian besar diekspor dengan negara tujuan yaitu negara industri seperti Asia Timur, Cina, dan India. Pangsa PLTU di Indonesia kurang lebih 50% dari bauran energi nasional dengan kurang lebih 90% PLTU terpasang di sistem Jawa dan Bali seperti PLTU Suralaya, PLTU Paiton, dan pemerintah juga mengadakan program 10.000 MW dan 35.000 MW yang meningkatkan permintaan batubara dalam negeri. Dalam negeri, batubara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri dan briket. Batubara memiliki kandungan panas yang berbeda-beda. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kalori batubara, yaitu dengan cara mengurangi kadar air atau yang disebut upgraded brown coal, mencampur batubara dengan batubara lain dengan kalori yang lebih tinggi, atau mencampur batubara dengan bahan bakar cair. Adapun cara lain untuk mengolah batubara seperti mengubah batubara menjadi cair atau BBM sintetis, dan ada juga gas alam yang dapat dimanfaatkan pada tambang batubara akibat proses kimia dan fisika yang terjadi. Faktor yang menyebabkan produksi batubara tumbuh pesat di Indonesia adalah dorongan memperoleh pendapatan cepat serta langkanya kebijakan yang membatasi produksi. Manfaat produksi batubara secara ekonomi kepada pemerintah yaitu adanya iuran tetap berupa PBB, iuran produktif berupa royalti. Royalti dari kegiatan pertambangan batubara masuk ke PNPB atau pendapatan negara bukan pajak dari pertambangan mineral dan batubara. PNPB dari royalti yang diperoleh pemerintah pusat tidak langsung didistribusikan sebagai anggaran belanja pemerintah pusat, tetapi sebagian besar dibagikan ke daerah lokasi pertambangan dan sekitarnya sebagai dana bagi hasil atau DBH. Daerah penghasil batubara memperoleh DBH bagi hasil yang cukup besar dan langsung dimasukkan ke APBD. Proses pembakaran batubara ini akan menghasilkan karbon dioksida dan juga fly ash atau abu terbang dalam jumlah yang besar sehingga lingkungannya itu jadi tidak sehat. Namun jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya, pembangkit listrik dengan menggunakan batubara ini biaya pemakaiannya lebih murah. Batubara ini pastinya menimbulkan permasalahan. Nah, permasalahannya ini muncul atau dimulai dari saat proses penambangannya itu sendiri, yaitu proses penambangan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah good mining practice atau teknik pertambangan yang baik. Selanjutnya mengenai arah dan rencana pengembangan batubara yang diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Pasal 10 yang mengamanatkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Yang kedua, Pasal 11 Ayat 2 Poin D. Selanjutnya mengenai pemanfaatan batubara itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dalam beberapa pasal. Yang pertama, Pasal 12 Ayat 1 Poin H, Pasal 18 Ayat 2 Poin B, Pasal 18 Ayat 2 Poin D, dan yang terakhir Pasal 18 Ayat 2 Poin E.
Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang pertama Pasal 3 Poin C, yang kedua Pasal 5 Ayat 1, dan juga undang-undang ini sering ditafsirkan sebagai pelarangan ekspor bahan mentah, namun hal ini belum diterapkan pada ekspor batu bara di Indonesia. Hal ini ada pada Pasal 102, dan yang kedua ada Pasal 103 yang mengamanatkan bahwa pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Selanjutnya mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat RPJMN yang menetapkan penurunan target produksi batu bara yang awalnya sebesar 425 juta ton pada tahun 2015 menjadi 400 juta ton pada tahun 2019. RPJMN ini juga menetapkan sasaran pemanfaatan batu bara dalam negeri, yaitu DMO atau Domestic Market Obligation. DMO ini adalah kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan dalam negeri, yang meningkat dari 24% tahun 2014 menjadi 60% pada tahun 2019. Sebuah rencana jangka panjang hingga tahun 2050 yang diprediksi bahwa produksi batu bara akan menurun dalam jangka pendek, namun akan terus meningkat dalam jangka panjang. Mengikuti kecenderungan produksi jangka panjang, pemakaian batu bara di dalam negeri akan terus meningkat. Sebaliknya, ekspor dalam negeri jangka panjang diproyeksikan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pemakaian dalam negeri. Selanjutnya, temuan, analisis, dan pengembangan kebijakan. Ada beberapa temuan, analisis, dan pengembangan kebijakan, di antaranya yaitu yang pertama adalah DMO dan permintaan dalam negeri. Penerapan kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation akan bermanfaat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan batu bara dalam negeri, namun dalam jangka yang pendek. Sasaran peningkatan DMO seperti yang ditargetkan dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai 2019 tidak akan tercapai, bahkan bisa dikatakan mustahil jika tingkat produksi batu bara tidak diturunkan. Namun untuk mengamankan pasokan batu bara dalam jangka waktu yang panjang, kebijakan DMO pada besaran produksi perlu diubah, yaitu dengan cara lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas utama. Ekspor dapat dilakukan bila selisih antara kemampuan produksi dengan kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri cukup besar untuk memenuhi permintaan ekspor. Karena cadangan batu bara di Indonesia ini cukup besar, maka impor batu bara diusahakan tidak perlu ada. Kemudian yang kedua yaitu pembatasan atau pengendalian ekspor. Tujuan dari pembatasan ekspor yaitu untuk mengamankan ketersediaan batu bara dalam jangka yang panjang. Pembatasan ekspor dalam jangka panjang ini akan memberikan keuntungan untuk generasi yang akan mendatang dan juga dimanfaatkan untuk tujuan non-ekonomi seperti perlindungan terhadap lingkungan. Pembatasan ekspor ini akan sulit dilakukan karena akan bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Namun beberapa butir dalam artikel ke-20 dari GATT atau General Agreement on Tariff and Trade dapat dijadikan pijakan untuk pengendalian ekspor batu bara di Indonesia. Kebijakan penerapan pajak ekspor tentunya akan ditentang oleh pengusaha atau eksportir karena keberhasilan dari penerapan ekspor ini akan mempengaruhi tingkat harga batu bara. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, yaitu 4.3. Kebijakan pengerasan dan pengendalian produksi. Kebijakan pengerasan di sini dapat digunakan untuk mengendalikan produksi dan bermanfaat terhadap perlindungan lingkungan dan kompetisi cadangan batu bara nasional. Hal ini tentu saja bertujuan agar sumber daya alam, terutama sumber daya energi, dapat digunakan lebih lama, termasuk menyediakannya untuk generasi mendatang. Kemudian pengendalian produksinya dapat dilakukan dengan mulai menentukannya pemberian izin usaha pertambangan yang jumlahnya telah berkembang cukup besar. Kelayakan dari wilayah pertambangan dan disiplin dari instansi pemberi izin juga sangat diperlukan untuk menjamin bahwa izin usaha yang diberikan akan diikuti dengan praktik penambangan yang baik dan mengindahkan lingkungan. Selanjutnya yaitu 4.4 aspek ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Aspek ekonominya yaitu kegiatan produksi batu bara Indonesia
telah memberikan manfaat ekonomi yang baik kepada pengusaha pertambangan batu bara maupun kepada pemerintah pusat. Kemudian lingkungannya yaitu beberapa menolak penggunaan batu bara yang lebih besar di Indonesia karena pemakaian batu bara di PLTU berpotensi menghasilkan emisi CO2 yang cukup tinggi yang dapat membahayakan lingkungannya. Kemudian masalah infrastruktur. Indonesia juga diproyeksikan akan menggunakan banyak tambahan batu bara, terutama untuk pembangkit listrik yang kapasitasnya terus ditambah dan dibangun tersebar. Selanjutnya, bagian kesimpulan dari kelompok kami mendapatkan 6 kesimpulan. Yang pertama, produksi batu bara Indonesia meningkat sangat pesat. Peningkatan ini tidak seimbang dengan cadangan batu bara Indonesia yang relatif kecil. Sementara kebijakan untuk pengendalian produksi juga belum dikembangkan. Yang kedua yaitu ekspor batu bara Indonesia sangat besar, sehingga Indonesia dinobatkan sebagai pengekspor terbesar batu bara di dunia. Yang ketiga yaitu produksi batu bara Indonesia memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan perusahaan batu bara. Tidak cuma manfaat ekonomi, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap dampak buruk pada lingkungan tersebut belum terlalu besar karena volume pemanfaatan batu bara di Indonesia yang belum banyak. Dampak buruk terhadap lingkungan dapat dikurangi melalui pemanfaatan teknologi bersih. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana transportasi dan pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri di Indonesia masih sangat kurang. Dan yang terakhir, kondisi ketahanan energi Indonesia sedang kritis. Rekomendasi dari kami yaitu pertama, kembangkan atau terapkan kebijakan pemerasan untuk membantu mengendalikan produksi batu bara dan mencegah kerusakan lingkungan terkait pengembangan batu bara. Yang kedua, pemberian produksi perlu diterapkan sejak proses pemberian izin usaha pertambangan. Yang ketiga, kurangi ekspor batu bara. Yang keempat, kebijakan DMO diarahkan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan di dalam negeri sebagai prioritas pertama. Yang kelima, manfaatkan batu bara sebagai energi untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan dan memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Yang keenam, perbanyak penerapan teknologi batu bara bersih. Tidak terbatas untuk PLTU, namun juga pemakaian lainnya. Ketujuh, perbaiki atau cepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi, penyimpanan dan pemanfaatan batu bara untuk melayani kebutuhan batu bara dengan baik. Baiklah, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.